Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu, komunitas berbagi bersama berkembang BBB Indonesia dengan didukung oleh Krista Exhibition telah mengadakan webinar yang berjudul Strategi Bertahan dan Berkembang UMKM Pangan di Masa Pandemi COVID-19. Salah satu pembicara adalah Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), yang memberikan presentasi dengan judul Peluang dan Tantangan Bahan Pasar Produk UMKM. Kesimpulan dari presentasi Pak Adi S. Lukman tersebut antara lain adalah bahwa selama pandemi COVID-19, industri pangan tahun 2020 ini masih bisa tumbuh sekitar 2%. Namun, terjadi berbagai perubahan pasar, antara lain adalah nomor 1, adanya peningkatan konsumsi pada beberapa kategori produk antara lain susu, rempah-rempah, biskuit atau snack, makanan instan, dan berbagai makanan bergizi atau makanan sehat. Yang kedua, penjualan secara online meningkat sangat tajam. Yang ketiga, terjadi perubahan perilaku konsumen yang lebih senang masak sendiri di rumah, terutama untuk menghasilkan masakan sehat. Kemudian yang keempat, telah terjadi pergeseran atau shifting terhadap brand loyalty atau kesetiaan terhadap merek. Merek sudah bukan lagi menjadi prioritas utama. Banyak konsumen yang sudah tidak setia lagi kepada merek tertentu dan mudah berpindah ke merek lainnya. Prioritas utama bagi konsumen adalah ketersediaan produk tersebut dan aspek keamanan pangan. Tidak terlalu lagi memperhatikan tentang merek. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terutama pada poin 4, sangat besar peluang bagi UMKM untuk mengembangkan pasarnya dan bisa bersaing dengan merek ternama, asalkan bisa meningkatkan kualitas produknya dan meyakinkan konsumen bahwa produknya terjamin keamanan pangannya atau food safety-nya. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh UMKM pangan? Pertama, harus sangat memperhatikan aspek keamanan pangan, kualitas, kebersihan, nutrisi pangan, dan lain-lain. Yang kedua, terus berupaya meningkatkan kemampuan pekerjanya, terutama berkaitan dengan aspek keamanan pangan. Yang ketiga, terus melakukan inovasi dengan cara belajar perkembangan kemajuan teknologi, khususnya di bidang pangan. Tidak semua produk harus dihasilkan dengan peralatan teknologi yang canggih dan mahal, asalkan memahami detail prosesnya, bisa menyiasati dengan peralatan sederhana yang ada di sekitar kita. Yang keempat, UMKM terus berupaya mengembangkan jalur pemasaran produknya, baik itu secara offline atau online. Tidak perlu gentar dengan produk pesaing dari industri besar, asalkan kita bisa meyakinkan bahwa produk yang kita jual terjamin dalam aspek keamanan pangan. Nomor 5, untuk lebih meyakinkan konsumen dan juga sesuai dengan anjuran pemerintah, diharapkan produk UMKM mempunyai sertifikasi PIRT dan sertifikasi halal, bahkan kalau diperlukan mempunyai sertifikasi MD. Demikian poin-poin utama yang disampaikan oleh Bapak Adi S. Lukman. Secara lebih detailnya, penjelasan dari Bapak Adi S. Lukman, silahkan melihat pada video berikut ini. Misi dari komunitas BBB, dan malam hari ini saya sangat berterima kasih ya. Menurut saya susah sekali nih mengundang dua tokoh nasional untuk bicara di sini ya, Pak Adi Lukman sama Pak Mukhlis. Tapi alhamdulillah bersedia berbagi malam ini, yang intinya adalah berasal dari keprihatinan kami bahwa dengan adanya pandemi COVID ini banyak UKM yang mengeluh, terutama masalah pemasarannya yang menurun ya. Karena apa? Karena toko oleh-oleh banyak yang tutup, hotel banyak yang tutup, restoran banyak yang tutup, sehingga banyak juga keluhan dari anggota kami. Nah, oleh karena itu kami ingin Pak Adi Lukman sama Pak Mukhlis bisa membagikan ilmunya bagaimana agar UKM ini dalam masa pandemi COVID ini bisa bertahan, bukan sekedar bertahan aja, tapi kalau bisa berkembang. Nah, kira-kira itu Mas Wahyu, pengantar dari saya, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih Mas Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi untuk sambutannya. Benar yang disampaikan Pak Budi, semoga acara ini membawa kebermanfaatan ya buat semua. Jadi yang mungkin saat ini mengalami keterpurukan usaha makanannya terutama. Jadi nanti setelah acara ini dapat insight-insight yang ternyata kita perlu bangkit ini. Banyak strategi yang saya dapat dari acara ini. Ya, makasih Pak Budi ya. Oke, selanjutnya langsung kita sambut pemateri pertama dari Bapak Adi S. Lukman. Ya, ini
Saya kedua kalinya ketemu beliau waktu pertama kali di Expo 2019 kemarin ya Pak Adi. Oke, yang Pak Adi ini memiliki pengalaman handle teman-teman pengusaha makanan minuman dalam asosiasinya GAPMI ya, Gabungan Asosiasi Makanan Minuman Indonesia. Oke, selamat malam Pak Adi. Selamat malam Mas Wahyu, selamat malam. Iya, selamat malam. Siap Pak Adi, sehat Oke, Pak Adi ya. salam sehat semua ya. Amin. Oke, monggo Pak Adi, silakan Pak Adi. Oke, matur nuwun. Selamat malam Pak Budi, Pak Muklis, dan tentunya moderator kita Pak Wahyu. Tentunya saya apresiasi pertama dulu untuk BBB. Ternyata BBB ini mau berbagi bersama dan untuk berkembang ya bersama-sama. Saya kira ini misi yang sangat bagus sekali dan tentunya saya apresiasi untuk ini karena kita memang butuh komunitas-komunitas seperti ini untuk saling menguatkan. Jadi tentunya ini perlu terus didorong ya supaya kita ini bisa maju bersama. Jadi tidak sebagian-sebagian maju, sebagian tidak dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak membahas secara spesifik produk atau contoh produk apa, tapi saya ingin lebih ke arah general atau umum ya. Kenapa kita harus maju dan kenapa kita harus berkembang, karena tadi Pak Budi juga mengatakan tidak hanya lokal saja, tapi harus ke global. Dan tentunya kita harus siap untuk itu. Saya izin share screen ya. Oke, jelas Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, baik. Jadi malam ini saya ingin berdiskusi ya, tidak mengajari atau menggurui gitu, tapi bagaimana saya melihat banyak hal yang harus kita benahi sama-sama, khususnya bagi teman-teman kita yang masih kecil atau masih belum berkembang besar, tapi punya keinginan untuk maju. Ini saya pikir perlu didukung sama-sama. Ya, saya mengawali kalau kita lihat Indonesia ini negara yang cukup besar ya. Dan kenapa bisnis makanan dan industri makanan dan minuman ini terus berkembang? Karena memang Indonesia ini penduduknya cukup besar, hampir 270 juta, dan yang paling penting adalah pengeluaran per kapita penduduk Indonesia itu hampir 50% itu untuk makanan dan minuman. Di mana pangan olahan itu menyumbang 17% lebih. Jadi dengan demikian banyak sekali yang harus kita siapkan untuk mendukung kebutuhan makanan dan minuman dari penduduk Indonesia. Ya. Dan apalagi Indonesia punya visi yang sama sampai tahun 2045 bahwa pada saat Indonesia 100 tahun itu PDB per kapitanya itu akan menjadi 23.000. Sekarang PDB per kapita kita 4.000 lebih, hampir 4.200. Nah, kalau kita lihat dengan PDB yang sangat tinggi tersebut, tentunya kita sangat membutuhkan pasokan makanan minuman yang lebih bervariasi, lebih bermutu, lebih aman, dan tentunya lebih bernilai tambah. Ya, memang dalam kondisi pandemi ini terjadi kontraksi karena pengeluaran rumah tangga kita menurun ya konsumsinya karena ini, dan tapi kita masih bersyukur karena industri makanan dan minuman masih tetap tumbuh positif. Sampai Q3 kemarin masih tumbuh 0,66%, dan yang penting kontribusi makanan dan minuman itu terus meningkat. Sekarang kontribusi ke PDB non migas, industri non migas itu hampir 40%, 39% lebih. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan industri makanan dan minuman memegang peranan penting di dalam perekonomian Indonesia dan terus ditumbuh. Selama pandemi memang tadi dikatakan banyak sekali penurunan konsumsi karena kegiatan banyak yang berhenti dan lain sebagainya. Tapi beberapa sektor makanan dan minuman terus tumbuh ya, mulai dari susu, cooking oil,
bumbu-bumbuan, instant food, yang ini banyak UKM-UKM yang berkembang karena menjual produk-produk instant atau frozen food dan lain sebagainya. Ya. Dan tentunya selama perubahan-perubahan karena COVID ini, banyak sekali perubahan-perubahan di dalam bisnis industri makanan dan minuman, karena banyak sekali protokol-protokol yang harus dipenuhi ya, termasuk harus menjaga jarak di dalam produksi, harus lebih memperhatikan keamanan pangan dan lain sebagainya. Ini tentu membutuhkan banyak sekali perubahan-perubahan. Saya ingin mengajak nanti teman-teman dari UKM untuk bagaimana kita harus berubah. Apalagi dalam berbagai survei dikatakan bahwa keamanan pangan itu menjadi faktor utama agar kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan keamanan pangan. Kita harus semakin memperhatikan kemasan, kita harus semakin memperhatikan cara menjual kita, ada yang melalui online dan lain sebagainya. Ya. Dan yang paling penting tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang UKM, ternyata selama pandemi COVID-19 ini, ternyata ada perubahan-perubahan brand loyalty atau loyalitas terhadap merek. Karena di pasar sekarang konsumen lebih memilih ketersediaan pangan yang aman, dan yang penting aman dan tersedia daripada memilih merek-merek tertentu yang meskipun dicari tapi kalau nggak ada mereka sangat mudah shifting kepada atau berubah kepada merek-merek, kepada produk yang tersedia dan aman yang penting. Oleh sebab itu ini adalah kesempatan bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam industri makanan dan minuman ya. Dan tentunya ini untuk menjaga keamanan pangan dan pandemi COVID-19, protokol kesehatan harus jaga ketat, termasuk pedoman-pedoman Badan POM, perindustrian, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan juga GAPMI membuat pedoman bersama dengan perindustrian, BPIA, membuat pedoman di dalam pelaksanaan industri makanan minuman. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dari konsumen terkait dengan keamanan pangan. Ini sangat penting sekali. Kita harus memberikan keamanan atau rasa percaya bagi konsumen bahwa makanan, minuman yang diproduksi oleh industri kita itu aman sampai ke konsumen. Ya. Ini data industri makanan dan minuman, memang di Indonesia jumlah terbanyak adalah yang industri kecil rumah tangga. Ya, dibanding industri menengah besar, dibanding industri rumah tangga itu sangat banyak sekali jumlahnya, 1,6 juta lebih ya. Nah, yang sering menjadi masalah adalah banyak sekali teman-teman dari UKM ini tantangannya adalah tidak patuh terhadap keamanan pangan, tidak bisa memenuhi standar-standar keamanan pangan. Ini yang sering menjadi stigma jelek yang harus kita rubah. Jadi jangan sampai teman-teman ini tidak memperhatikan keamanan pangan sehingga selalu dianggap bahwa yang industri kecil ini selalu makanannya tidak aman dan lain sebagainya. Ini yang kita perlu jaga ya, karena berbagai alasan, karena ada alasan karena tidak punya modal, alasan tidak punya pengetahuan, alasan tidak punya sumber daya yang cukup, yang bersih seperti sumber daya air, sanitasi, dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah banyak UKM-UKM yang tidak peduli juga, yang asal jual produk murah tapi tidak memperhatikan masalah keamanan pangan, tidak memperhatikan legalitas dari bahan-bahan yang dipakai dan lain sebagainya. Ini tantangan kita. Oleh sebab itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menghapus stigma ini ya. Nah, saya mengambil tulisan Mandarin. Tulisan Mandarin itu dalam penciptaan tulisan Mandarin itu banyak sekali simbol-simbol yang dibuat untuk menjelaskan arti kata tersebut. Ini artinya adalah makanan. Tulisan ini artinya makanan. Kalau kita bedah tulisan ini terdiri dari dua. Yang bawah itu dan bawah tengah itu adalah baik. Ya. Yang atas ini adalah manusia. Jadi makanan itu dasarnya adalah harus baik untuk manusia, untuk dikonsumsi oleh manusia, harus aman, harus bermutu, bergizi, bernilai, dan juga baik untuk kesehatan. Ya, ini yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu
ini menjadi satu keharusan bagi teman-teman untuk memproduksi makanan minuman itu harus bermutu dan aman dan baik untuk kesehatan ya. Karena apa? Karena faktor keamanan pangan itu merupakan kunci sukses di dalam industri itu berkelanjutan ya. Ini saya ambil dari Profesor Purwiyatno Haryadi yang menjabat saat ini sebagai Wakil Presiden Codex Alimentarius Dunia ya. Itu Prof. Purwiyatno mengatakan bahwa nilai pangan itu adalah perkalian dari keamanan pangan secara psikologis dan secara fisiologis. Jadi secara fisik dan secara psikologis. Ini sangat penting sekali. Secara psikologis misalnya harus halal misalnya ya. Secara fisik itu harus aman, tidak membuat penyakit, tidak menyebabkan sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau dua faktor ini tidak dipenuhi, nilai pangan itu menjadi tidak bernilai. Sehingga kita harus memperhatikan ini karena apa? Karena pelaku-pelaku usaha yang besar biasanya sangat memperhatikan reputasi dari brandnya sendiri, mereknya sendiri harus ini, dan mereka mempertahankan produknya itu harus aman, harus bernilai, bergizi, dan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Dan ini sangat penting sekali harus dijaga oleh teman-teman UKM. Jangan mau kalah meskipun UKM, tapi tetap harus bisa menjaga keamanan pangan. Tanpa keamanan pangan menjadi tidak bernilai. Karena banyak sekali contoh-contoh kalau terjadi tidak aman, kepercayaan publik itu menjadi hilang dan menjadi tidak dipercaya, dan apalagi kalau sampai ditarik dari peredaran, itu akan sangat merugikan industri Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, dunia itu sudah berubah sangat cepat sekali. Perubahan-perubahan itu semakin cenderung semakin lama semakin cepat ya. Mungkin Bapak Ibu kenal istilahnya VUCA ya. Dunia itu saat ini sekarang volatile atau apa, gampang berubah ya. Banyak ketidakpastian, banyak kompleksitas yang terjadi dan ambigu. Jadi kebingungan dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini apalagi sekarang dalam masa krisis multidimensi karena pandemi ini, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, ini semua menyebabkan dunia kita harus beradaptasi ya. Kita harus mau berubah, kita harus mau ini, karena pilihannya kalau kita tidak mau berubah, bisnis kita akan mati. Oleh sebab itu perubahan ini sangat penting sekali ya. Nah, apalagi sejak zaman dahulu Albert Einstein mengatakan bahwa dunia ini merupakan proses dari kita berpikir ya. Jadi pola pikir kita akan merubah semuanya ya. Dan yang ditakutkan oleh Einstein adalah jangan sampai teknologi itu akan mempengaruhi ke interaksi manusia ya. Jadi kita harus memenangkan perubahan-perubahan digital saat ini ya. Kita jangan mau dijadikan digital, tapi kita harus memakai era digital ini untuk kepentingan kita sendiri ya. Dan kita harus mau berubah, kita harus mau berubah mental kita harus menjadikan perubahan ini sebagai budaya, bahwa kita setiap saat harus menyesuaikan diri dan lain sebagainya. Ya. Dan kita juga harus mau beralih dari zona nyaman. Kita harus mulai berjuang untuk perubahan-perubahan itu. Bagaimana kita harus meraih transformasi yang seperti kupu-kupu itu bertransformasi dari kepompong sampai menjadi kupu-kupu dan kita bisa terbang sendiri. Jadi kita butuh transformasi itu, ya. Dan industri makanan dan minuman itu sangat penting sekali. Kita harus membangun, tadi disampaikan oleh Pak Budi di awal, bahwa supaya kita bisa berdaya saing di pasar global, kita supaya bisa memproduksi produk yang terjangkau oleh masyarakat di pasar dalam negeri. Jadi kita harus membangun agro dan bisnis agro dan food industry itu yang tangguh, ya. Apa syaratnya? Kita harus pakai bahan baku yang berkelanjutan dan baik ya. Baik itu melalui lokal atau import ya. Kita harus didukung oleh kebijakan dan regulasi yang konsisten dari hulu ke hilir. Kita harus menerapkan inovasi dan teknologi yang tepat untuk
mendukung itu. Dan kita harus didukung oleh infrastruktur dan logistik yang baik. Ini tugas pemerintah memang. Dan ini semua harus didukung untuk melalui, sekarang di pemerintah sedang membahas undang-undang Omnibus Cipta Kerja yang bisa mendukung ekosistem ini. Dan termasuk di industri makan minuman sudah ditetapkan sebagai penerap Making Indonesia 4.0 ya. Dan yang paling penting adalah di manusianya sendiri. Manusianya sendiri harus kompeten, harus skill, dan juga harus reliable. Ini yang paling penting sekali ya. Dan tantangan di dalam UMKM itu apa sih biasanya? Ya banyak sekali masalah legalitas misalnya. Itu banyak sekali yang belum beres ya. Kita harus bereskan legalitas ini. Apalagi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, masalah legalitas ini sangat dipermudah oleh pemerintah, dan pemerintah banyak memberikan dukungan-dukungan, baik misalnya menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM misalnya, kemudian memberikan bantuan-bantuan modal kerja bagi UMKM yang legal, dan lain sebagainya. Tantangan kedua adalah biasanya manajemennya manajemen keluarga. Saya tidak mengatakan manajemen keluarga jelek, tapi manajemen keluarga kalau dilakukan secara profesional itu akan baik. Oleh sebab itu nanti di belakang saya akan menggambarkan bahwa ini harus dikelola secara profesional. Ya, biasanya karena keterbatasan modal kerja. Nah, pemerintah kan juga banyak memberikan bantuan-bantuan modal kerja ya. Keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang sering menjadi masalah. Oleh sebab itu, manfaatkan setiap training-training yang diberikan oleh pemerintah. Karena apalagi pemerintah akan memfokuskan diri membantu UMKM untuk terus tumbuh. Kemarin kebetulan saya ikut rapat dengan Kemenko Maritim dan besok Senin dengan Pak Luhut juga. Tahun depan pemerintah akan menyiapkan 400 triliun untuk mendorong UMKM ini tumbuh. Nah, tentunya itu banyak sekali fasilitas-fasilitas training yang diberikan. Yang saya sering hadapi bersama Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Badan POM, dan lain sebagainya. Biasanya teman-teman dari UMKM ini kalau disuruh training itu agak sulit gitu. Karena mereka bilang, saya kan produksi sendiri, saya menjual sendiri, saya mengirim sendiri. Sehingga kalau saya ikut training, penghasilan saya hari itu hilang. Kalau kita mau maju, itu harus ada pengorbanan, karena mindset kita harus, bagaimana kita harus maju. Ini yang harus penting, bagaimana kita harus menggali pengetahuan dan teknologi sebanyak mungkin. Nanti ada Pak Mukhlis yang akan sharing terkait dengan teknologi, saya kira itu sangat penting sekali untuk diikuti ya. Kapasitas produksi terbatas. Nah, ini juga sering menjadi masalah. Kadang-kadang kalau kita mau order packaging atau kemasan, itu MOQ-nya, MOQ itu minimum quantity ya, untuk order itu jumlahnya besar. Bagaimana mengatasi hal-hal demikian? Nah, ini juga teknik-teknik ini harus dipelajari. Tadi kebetulan di kolom Q&A, kalau nggak salah Pak Edwin ya itu sudah menawarkan kalau butuh flexible packaging silakan hubungi Pak Edwin. Nah, saya kira hal demikian juga banyak cara-cara yang bisa kita pakai untuk mengatasi masalah-masalah itu. Dan juga akses pasar. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, asosiasi pemerintah ini biasanya ikut membantu bagaimana akses pasar supaya bisa terus berkembang gitu ya. Dan SME sini adalah small medium enterprise, itu UKM ya, UMKM ya. Saya ingin mengajak kita harus merubah atau membongkar mental block. Jadi kalau kadang-kadang UMKM itu tadi saya bilang bahwa malas untuk berkembang, saya gini-gini aja cukup dan lain sebagainya. Nah, inilah mental-mental seperti ini, saya malas ikut training, saya malas ikut menerapkan teknologi dan lain sebagainya. Ini harus dirubah, harus dibongkar dan tidak boleh terjadi ya. Saya ajak teman-teman harus membongkar mental block ini supaya bisnisnya itu atau usahanya menjadi berkelanjutan. Usahanya supaya bisa marketable atau bisa masuk dalam pasar, diterima oleh pasar. Dan saya ingin mengajak teman-teman empowering myself atau memberdayakan diri sendiri. Ini yang sangat penting sekali. Jadi mental block ini harus dihilangkan supaya bisa mendorong itu. Ya, ini saya ambil dari Pak Hermawan Kaptajaya yang pakar marketing atau guru marketing ya.
dalam menerapkan manajemen supaya maju itu biasanya kita harus memperhatikan productivity. Kita harus selalu improve atau meningkatkan kemampuan kita. Dan yang paling penting harus harus profesional menjalankan ini dan harus punya manajemen yang baik. Meskipun dikelola oleh keluarga, tapi harus profesional dan harus menerapkan manajemen yang benar. Jangan sampai asal-asalan. Salah satu contoh yang sering saya hadapi, misalnya dalam pembinaan UMKM itu, masalah keuangan. Biasanya masalah keuangan keluarga dicampur aduk dengan masalah keuangan usaha. Nah, ini menunjukkan ketidakprofesionalan. Oleh sebab itu, jangan sampai uang usaha dicampur aduk dengan urusan keluarga sehingga ini akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau jatuh karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik ya. Dan di zaman pandemi ini kita harus ditambah dengan creativity, kita harus ditambah dengan lebih banyak inovasi-inovasi untuk keluar dari krisis. Nah, yang paling penting juga harus berjiwa entrepreneur atau berjiwa wirausaha. Jadi ini sangat penting sekali dan kepemimpinan di dalam perusahaan sangat penting sekali untuk mengajak semua yang terlibat di dalam perusahaan untuk mampu bertahan dan mampu berkembang ya. Ini saya ambil beberapa siklus dari hidup dari suatu perusahaan. Biasanya teman-teman yang mulai dari kecil ya, itu masa-masa emergensi di mana dikerjakan sendiri, mulai dari membeli barang bahan baku sendiri, produksi sendiri, sampai memasarkan sendiri, mengirim barang sendiri, dan lain sebagainya. Masa-masa emergensi itu biasanya didorong oleh jiwa-jiwa wirausaha yang sangat tinggi sekali, entrepreneurship yang tinggi sekali, dan biasanya banyak yang sukses di masa-masa itu. Nah, namun demikian itu tetap harus dibarengin dengan manajemen yang baik supaya masuk ke fase rasional, artinya mulai dibenahi. Yang produksi ada sendiri, yang memasarkan ada sendiri, yang megang buku accounting, keuangan ada sendiri, dan lain sebagainya. Setelah masa rasional, kita harus masuk ke fase konservasi. Konservasi artinya ini setelah dibenahi, kemudian harus dipertahankan, harus terus dijaga supaya ini. Tapi kadang-kadang bisa masuk ke dalam hambatan-hambatan, constraint. Jadi banyak masalah yang terjadi selama fase-fase perusahaan terjadi. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengatasi constraint itu, hambatan itu akan masuk dalam fase krisis. Nah, inilah fase-fase performing atau pembentukan perusahaan supaya stabil dan berkelanjutan ya. Nah, apabila kita masuk dalam krisis, kita harus kembali menggali supaya jiwa kewirausahaan atau jiwa entrepreneurship kita itu harus tumbuh. Dan kita harus jiwa leadership juga harus tumbuh dan sense of crisis ya. Nah, sehingga kita bisa masuk ke dalam creative disruption atau artinya perubahan-perubahan atau perombakan yang kreatif ya. Seperti itu, dan kita harus masuk ke fase-fase pembaruan supaya menjadi bertransformasi, perusahaan bisa bertransformasi atau fase transformasi sehingga usahanya biasanya kalau sudah melewati ini dengan pengalaman sampai terjadi krisis dan lain sebagainya, biasanya akan lebih baik dan berkelanjutan dan akan baik perusahaan itu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh teman-teman yang mulai usaha. Nah, oleh sebab itu saya sangat menyarankan apapun yang kita kerjakan, kita harus bersikap profesional tapi berjiwa entrepreneur. Dan kalau kita sebagai pemilik usaha sendiri, tadi saya katakan meskipun kecil, tapi harus berjiwa profesional. Pisahkan uang perusahaan dengan uang keluarga. Kalau perlu, tentukan gaji. Saya sebagai pengelola, saya harus mengambil uang gaji sekian. Cukup tidak cukup, urusan keluarga harus ditentukan dari keuangan yang berupa gaji itu sendiri. Jangan karena mentang-mentang perusahaan sendiri, kemudian ngambil uang seenaknya dan lain sebagainya. Ini yang banyak menyebabkan perusahaan-perusahaan biasanya bangkrut ya. Oleh sebab itu sangat penting profesional entrepreneur maupun yang entrepreneur harus bersifat profesional ya. Saya sarankan kita harus segera buka mental block untuk tidak mau maju, itu harus segera dibongkar ya.
kita harus siap beradaptasi, apalagi dengan zaman sekarang ini, zaman VUCA yang banyak ketidakstabilan, ketidakpastian, dan lain sebagainya. Dan kita harus terus berinovasi kalau kita mau maju, ya. Dan bersifat profesional, dan yang penting membangun brand value. Jadi saya sarankan teman-teman UKM itu hargai mereknya, dan merek ini harus dibangun jangka panjang. Kita harus investasi karena merek ini merupakan investasi kita, menjadi investasi yang tidak kelihatan. Kalau tadi dikatakan telur asin itu warisan budaya yang tidak benda, ya. Brand ini juga menjadi intangible asset atau kekayaan yang tidak kelihatan, tapi nilainya sangat besar sekali. Begitu kita berinvestasi di dalam pembangunan brand ini atau merek, tentunya konsumen akan percaya, dan kita harus jaga kepercayaan itu supaya produk kita akan semakin digemari oleh konsumen, semakin dicari oleh konsumen, dan konsumen akan selalu mencari loyal terhadap brand itu. Brand value itu sangat penting, dan salah satunya untuk membangun brand value itu adalah memperhatikan tadi keamanan pangan, memperhatikan mutu, dan lain sebagainya supaya konsumen percaya, ya. Oleh sebab itu, ini saya ajak teman-teman dari UMKM untuk melakukan ini dengan baik. Jangan merek itu asal-asalan kemudian tidak dipelihara. Yang sering dihadapi oleh teman-teman UKM adalah yang penting bikin brand, besok nggak laku bikin brand lagi, besok nggak laku bikin merek lain lagi, dan akhirnya ujung-ujungnya tidak punya nilai tambah. Perusahaan-perusahaan besar itu banyak sekali yang aset fisiknya, kekayaan fisiknya itu jauh lebih rendah daripada nilai brandnya itu sendiri, nilai mereknya itu sendiri. Bahkan bisa nilai aset itu bisa, atau nilai merek itu bisa 10-20 kali lipat, bahkan 30-40 kali lipat dari aset fisiknya itu sendiri. Karena ini merupakan investasi dan merupakan kepercayaan konsumen. Sangat penting sekali, harus saya sarankan harus punya merek yang bisa dipelihara dan membangun kepercayaan, ya. Kita harus bisa merubah VUCA dalam kondisi normal menjadi spek. Harus menjaga supaya usaha kita stabil, kita harus gigih, persisten, kita harus merubah semua menjadi lebih mudah, easiness, dan kita harus merubah menjadi satu certainty atau kepastian bahwa usaha kita harus pasti, harus stabil, kita harus gigih mempertahankan ini, dan juga semua membuat kepastian dalam berusaha. Jadi ini sangat penting sekali upaya-upaya teman-teman untuk maju itu, ya. Oleh sebab itu manfaatkan opportunity atau kesempatan, ya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diberikan, apalagi pemerintah saat ini sangat memperhatikan UMKM untuk bisa tumbuh sama-sama. Pemerintah sekarang punya program BBI, misalnya Bangga Buatan Indonesia. Jadi ini mendorong teman-teman UKM masuk ke dalam digital. Kemarin dalam rapat dengan Kemenko Marves, itu ditargetkan ada 30 juta UMKM yang akan masuk atau on board dalam digital bekerjasama dengan platform-platform yang ada. Ini target yang ambisius dari pemerintah, dan tentunya ini sangat penting sekali untuk disambut oleh teman-teman sebagai satu kesempatan, ya. Nah, oleh sebab itu yang kemarin-kemarin, kelemahan-kelemahan kemarin atau yang sudah terjadi lupakan saja karena tidak ada opportunity, ya. Manfaatkan hari ini, today, ada satu O, manfaatkan opportunity hari ini, manfaatkan nanti ada Pak Muklis yang akan bicara tentang teknologi dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali untuk mendorong atau membantu teman-teman untuk berkembang, ya. Dan apalagi tahun depan atau besok lebih banyak opportunity, ada 3 O yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman untuk terus berkembang, ya. Nah, tentunya kita harus memanfaatkan opportunity itu untuk sukses, karena sukses itu suatu perjalanan, bukan satu destinasi atau bukan satu tujuan yang sampai tujuan, tapi kita sukses itu adalah satu perjalanan baik. Oleh sebab itu, saya harapkan teman-teman semua di
pelaku usaha UMKM ini menjadi terpilih menjadi yang terbaik dan kita bisa go global seperti tadi visi dari Pak Budi bahwa tidak hanya jago di lokal saja, tapi kita harus go global dan semua harus memenangkan persaingan itu. Saya kira ini sharing saya malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi untuk catatan-catatannya. Luar biasa, banyak banget catatan dari Pak Adi ini ya. Salah satunya intinya UKM kita sering tidak memperhatikan masalah keamanan dan kesediaan pangan. Jadi menjadi hal yang perlu fokus buat teman-teman untuk kedepannya. Karena apa? Karena tanpa memperhatikan keamanan pangan, produk kita tidak ada nilainya ya. Tadi yang seperti dijelaskan Pak Adi. Yang kedua, catatannya dari Pak Adi juga SDM harus didukung dengan kompeten yang mempunyai skill yang kompatibel, terutama masalah membongkar mental blockingnya ya. Karena suatu brand itu brand value harus dibangun berkesinambungan supaya terjadi loyal customer. Oke, seperti itu yang disampaikan Pak Adi, luar biasa, catatan kita banyak banget dari buat teman-teman UKM. Demikian presentasi yang diberikan oleh Bapak Adi S. Lukman. Jika ada pertanyaan silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan like channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, ayo silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.